wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Di sini saya ada tugas dari kampus mengenai wawancara. Di sini saya pilih Bapak sebagai narasumber yang akan diwawancarai. Boleh ditahu nama Bapak? Ya, nama saya Rayandi. Umur sekarang sudah 28 tahun. Berasal dari Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Ngendrekang. Oh, iya. Bapak sudah bekerja sebagai petani kira-kira berapa tahun? Kalau untuk sekarang sudah hampir 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun bertani bawang merah. Tanaman bawang ya? Iya. Jadi tanam bawang ini Bapak sudah tanam kira-kira apakah sepanjang tahun atau pada saat musim-musim tertentu saja? Kalau untuk tanaman bawang merah, untuk Kabupaten Ngendrekang itu biasanya 2 kali dalam setahun. Itu mulainya bulan 9 sampai bulan 4 karena umur bawang merah itu kan kurang lebih 2 bulan. Jadi untuk proses pemeliharaannya itu kurang lebih 2 bulan sampai panen. Saat Anda tidak menanam bawang, apakah ada tanaman-tanaman lain yang bisa menggantikan tanam bawang itu? Kalau untuk di kebun saya sendiri biasanya setelah tanaman bawang merah itu biasa menanam kacang, jagung, kedelai, dan beberapa umbi-umbian lain yang bisa ditanam di kebun ini. Ceritakan sedikit Pak dari proses penanaman bawang sampai pada saat pemanenan. Kalau untuk tanaman bawang merah sendiri ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh para petani di desa Saruran ini. Ada yang pertama adalah pengolahan tanah. Itu biasa kalau untuk sekarang sudah menggunakan traktor. Yang kedua yaitu membuat bedengan seperti yang Bapak bisa lihat sendiri, itu dibuatkan selokan-selokan kecil. Yang ketiga adalah pembersihan bibit atau pemilihan bibit untuk ditanam di kebun. Yang selanjutnya untuk tanaman bawang merah ini untuk proses pemeliharaannya itu ya kurang lebih yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kurang lebih masa pemeliharaan itu kurang lebih 2 bulan. Untuk pemupukannya ada petani yang biasa tiga kali dalam 2 bulan itu, ada juga yang 4 kali, tergantung dari cara masing-masing petani dalam memelihara tanaman bawang merahnya. Tadi Bapak menyampaikan tentang bibit. Apakah bibit itu mempunyai kriteria khusus Pak untuk penanamannya? Kalau untuk pemilihan jenis bibit, kalau untuk khusus di kebun saya ini, saya biasanya memilih jenis bibit tajuk, Thailand nganjuk. Kalau petani di sini biasa sebut sebagai bibit kapur. Tapi masih ada juga varietas lain atau jenis bibit yang lain seperti Bima atau biasa juga disebut sebagai bibit seleksi. Tapi untuk kebun saya ini ditanam bibit kapur atau tajuk yang berasal dari Kabupaten Nganjuk di Jawa. Oh ya. Jadi saya lihat ini ada lampu yang dipasang. Kira-kira apa ini fungsinya Pak? Kalau untuk pemasangan lampu ada juga di sekeliling kebun saya itu dipasangi perangkap hama. Oh ya. Perangkap hama ini berfungsi untuk menangkap kupu-kupu karena kita tahu sendiri bahwa tanaman bawang merah ini kan sangat rentan terkena hama. Hama yang paling biasa ada di tanaman bawang merah itu kan hama ulat. Nah, ulat itu kan biasa berasal dari kupu-kupu. Makanya para petani di sini biasa menggunakan perangkap hama untuk mengurangi populasi hama yang ada di tanaman bawang merah. Pemanenan itu, apakah Bapak melakukannya hanya secara bersama keluarga atau ada orang yang datang membantu Pak? Kalau untuk proses panen itu biasanya memakai karyawan atau memakai tenaga bantu. Ada juga beberapa teman sukarelawan yang biasa membantu. Dan ya artinya tetap memakai ongkos dalam proses panen bawang merah, karena tidak mungkin kita sendiri yang akan panen bawang merah, apalagi kalau sudah seluas ini ya untuk kebunnya, karena kan
tidak mungkin bisa selesai dalam 1 hari kalau cuma keluarga sendiri saja yang panen bawang ini. Ya. Jadi pada saat proses pemanenan itu telah selesai, apakah ada proses-proses selanjutnya Pak dalam proses pengolahannya yang akan dijual? Kalau untuk tanam bawang merah sendiri setelah proses panen atau proses pencabutan itu biasanya ada proses pengeringan. Nah, proses pengeringan itu biasa menggunakan tenda. Ya. Kurang lebih 9 sampai 10 hari dikeringkan menggunakan panas matahari. Setelah itu diikat. Setelah itu sudah siap untuk dijual ke pedagang. Oh itu jadi itu kembali lagi ke faktor cuaca ya Pak? Faktor cuaca ya sangat menentukan faktor cuaca karena kalau misalkan musim hujan tanaman bawang merahnya juga susah untuk kering. Tapi kalau dia musim kemarau ya makanya range waktunya atau waktu yang biasa digunakan oleh para petani untuk menjemur atau mengeringkan bawang merahnya itu kurang lebih sampai 10 hari lah paling lama. Pada saat proses penjualan itu bawang merah itu apakah para petani sudah merasakan dampak yang begitu bagus dari peran pemerintah dalam memberikan nilai jual yang pada saat ini? Kalau untuk sekarang artinya peran pemerintah dalam bagaimana menjual hasil panen dari para petani, saya pikir untuk kondisi sekarang untuk khusus Kabupaten Ngendrekang itu belum maksimal. Artinya bahwa pemerintah belum turun tangan langsung untuk bisa membantu para petani dalam menjual hasil panennya. Apalagi kalau misalkan harga lagi murah atau anjlok, biasa para petani setengah mati untuk memasarkan hasil panenannya. Makanya saya bilang tadi bahwa pemerintah dalam hal ini belum maksimal, artinya belum terlalu memberikan fungsinya sebagai pemerintah untuk membantu para petani, khususnya untuk para petani bawang dalam memasarkan hasil panennya yang berasal dari kebun. Oh iya, jadi diharapkan di sini peran pemerintah yang ikut turut andil dalam memberikan. Iya. Oh iya, jadi itu mungkin wawancara saya Pak. Jadi terima kasih atas wawancaranya Pak. Iya, Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.